Anda terbangun di tengah malam, menjangkau pasangan Anda, tetapi tubuh Anda tidak merespons seperti dulu. Ini membuat frustrasi, bahkan mungkin memalukan. Anda berpikir, apakah ini hanya karena penuaan atau ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi bersertifikat dan spesialis kesehatan pria dengan lebih dari 30 tahun pengalaman membantu pria seperti Anda para ayah, veteran, kakek untuk merebut kembali bukan hanya performa mereka, tetapi juga kepercayaan diri, martabat, dan hubungan dengan pasangan mereka. Sebagian besar pria di atas 60 tahun berpikir masalah ereksi berarti mereka membutuhkan lebih banyak pil. Tapi bagaimana jika jawaban sebenarnya adalah sesuatu yang lebih sederhana, bebas obat, dan sudah ada di laci meja nakas Anda? Sebuah cincin silikon kecil yang dapat membantu Anda tetap lebih keras lebih lama secara aman dan alami. Kedengarannya terlalu sederhana untuk berhasil, bukan? Dalam video ini saya akan memandu Anda melalui 6 hal penting yang perlu diketahui setiap pria lanjut usia tentang cincin penis. Bagaimana cara kerjanya, untuk siapa alat ini aman, dan apakah alat ini dapat membantu Anda mengembalikan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama tanpa operasi, tanpa pil, dan tanpa rasa malu. Dan di akhir saya akan membagikan kasus nyata. Seorang pasien berusia 67 tahun yang mengira kehidupan cintanya telah berakhir sampai ia menemukan cara menggunakan alat sederhana ini dengan benar. Anda tidak ingin melewatkannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan ketuk ikon lonceng. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan saran kesehatan pria di masa depan yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik ya di kolom komentar. Jika tidak, ketik tidak. Umpan balik Anda membantu saya melayani Anda lebih baik. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda. Apa sebenarnya cincin penis itu? Anda mungkin pernah mendengarnya, bahkan mungkin pernah melihatnya secara online atau di apotek. Tetapi apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat membantu Anda? Sebagai seorang dokter, saya ingin menjelaskannya dengan jelas, tanpa kecanggungan. Inilah yang perlu Anda ketahui. 1. Apa itu cincin penis sebenarnya? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang sebagian besar pria tidak nyaman untuk membicarakannya. Bukan dengan pasangan mereka, bukan dengan teman-teman mereka, dan tentu saja bukan di ruang praktik dokter. Tapi inilah kenyataannya. Keintiman tidak menjadi kurang penting seiring bertambahnya usia. Jika ada, itu menjadi lebih bermakna. Namun, bagi banyak pria di atas 60 tahun, ada sesuatu yang diam-diam berubah. Anda masih merasakan hasrat, cinta, kedekatan, tetapi tubuh Anda tidak selalu merespon seperti dulu. Salah satu pasien saya, sebut saja Yasil, datang menemui saya setelah berbulan-bulan frustrasi dalam diam. Dia telah menikah selama 42 tahun. Dia sangat mencintai istrinya, tetapi ereksinya tidak seperti dulu lagi. Pil membuatnya sakit kepala, suntikan membuatnya takut, dan operasi terasa terlalu ekstrem. Dia berkata kepada saya, "Dok, saya hanya ingin merasa menjadi pria sejati lagi, meskipun hanya sebentar. Adakah sesuatu yang sederhana yang berhasil?" Saat itulah saya memperkenalkannya pada sesuatu yang belum pernah ia pertimbangkan. Cincin penis. Bukan tipuan, bukan mainan, tetapi alat yang didukung secara medis yang dirancang untuk membantu menopang ereksi dengan cara yang aman dan alami. Jadi, apa sebenarnya cincin penis itu? Ini adalah alat kecil, biasanya terbuat dari silikon atau karet yang lembut yang Anda kenakan di pangkal penis. Anggap saja seperti pita penyangga. Anda tidak memakainya sepanjang hari. Anda tidak memakainya di bawah pakaian. Anda menggunakannya hanya saat Anda terangsang atau mengharapkan keintiman dan hanya untuk waktu yang singkat. Tujuannya sederhana, untuk membantu Anda mempertahankan ereksi yang sudah Anda miliki. Banyak pria menemukan bahwa seiring bertambahnya usia, mereka masih bisa mendapatkan ereksi, tetapi mempertahankannya adalah masalahnya. Cincin penis bekerja dengan memberikan tekanan lembut di pangkal penis untuk menahan darah di area tersebut, membuat ereksi lebih keras dan lebih tahan lama. Sekarang saya ingin benar-benar jelas.
Ini bukan tentang memutar kembali waktu atau berpura-pura Anda berusia 25 tahun lagi. Ini adalah tentang merebut kembali kendali, merebut kembali kepercayaan diri, merebut kembali rasa diri yang mungkin perlahan terkikis seiring waktu. Saya telah melihatnya secara langsung. Pria yang merasa putus asa dan kalah tiba-tiba menemukan kembali kegembiraan, hubungan, dan bahkan keceriaan dalam hubungan mereka. Semua karena mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Anda mungkin berpikir kedengarannya terlalu sederhana. Bisakah sesuatu yang pada dasarnya begitu mendasar benar-benar membuat perbedaan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah merawat ribuan pria selama karier saya. Dan meskipun cincin ini tidak cocok untuk semua orang, bagi banyak orang, ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali kehidupan seks yang memuaskan dan bebas stres. Alat ini diskret, terjangkau, dan sesuatu yang Anda kendalikan. Tanpa resep, tanpa menunggu, hanya alat sederhana yang mengembalikan sebagian kekuatan ke tangan Anda. Dan ini tidak memalukan. Menggunakan cincin penis tidak berarti Anda rusak. Itu berarti Anda peduli dengan kesehatan Anda, hubungan Anda, kesejahteraan Anda. Itu berarti Anda bersedia bertindak. Tetapi bagaimana cara kerja cincin kecil ini, apa yang terjadi di dalam tubuh Anda yang membuatnya begitu efektif, terutama untuk pria lanjut usia. Disitulah letak keajaiban sebenarnya, dan saya akan menjelaskannya selanjutnya. Tetaplah bersama saya karena memahami ilmunya mungkin akan mengubah cara Anda memandang bukan hanya cincin ini, tetapi seluruh pendekatan Anda untuk keintiman yang lebih baik dan tahan lama. Jika Anda masih di sini dan informasi ini relevan bagi Anda, silakan ketik ya di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dan lihat lebih dekat poin kunci kedua. 2. Bagaimana cara kerjanya? Ilmu di balik cincin. Sekarang setelah Anda memahami apa itu cincin penis, mari kita bicara tentang bagaimana cara kerjanya. Bukan hanya secara teori, tetapi di dalam tubuh Anda, di tempat-tempat yang penting dalam hal keintiman dan kepercayaan diri. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu sejenak. Bayangkan Anda berusia 30-an lagi. Anda merasakan hasrat, Anda terangsang, dan semuanya bekerja dengan sempurna. Darah mengalir bebas ke dalam penis, mengisinya dengan cepat, dan tetap di sana keras, stabil, dapat diandalkan. Itu karena pembuluh darah Anda, baik arteri maupun vena, bekerja dalam keseimbangan sempurna. Arteri membawa darah masuk, vena menahannya di sana sampai momen berlalu. Tetapi seiring bertambahnya usia dan ini alami, bukan kegagalan keseimbangan itu mulai bergeser. Arteri menjadi kurang efisien, seringkali karena hal-hal seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau bahkan kebiasaan merokok selama bertahun-tahun. Tetapi yang lebih penting, vena kehilangan kekencangannya. Mereka tidak lagi menjebak darah seperti dulu. Jadi bahkan ketika Anda terangsang, darah bocor keluar terlalu cepat. Hasilnya, Anda kehilangan ereksi sebelum Anda siap. Dalam istilah medis, kami menyebutnya kebocoran vena. Venous leak. Dan izinkan saya perjelas, ini adalah salah satu penyebab paling umum dari kesulitan ereksi pada pria di atas 60 tahun. Saya melihatnya hampir setiap hari di klinik saya. Kabar baiknya adalah ini juga salah satu yang paling bisa dikelola jika Anda tahu apa yang harus dilakukan. Disinilah cincin penis berperan. Ketika dipakai dengan benar pas tapi tidak ketat, ia dengan lembut menekan pangkal penis. Bukan seluruhnya, hanya tekanan yang cukup di lokasi vena berada. Kompresi itu bertindak seperti sumbat. Itu memperlambat darah yang keluar dari penis, membantu menjaganya tetap lebih penuh dan lebih keras lebih lama. Cincin ini tidak menciptakan ereksi, bagian itu masih berasal dari gairah dan rangsangan T, tapi ia membantu mempertahankan ereksi, memberi Anda lebih banyak waktu, lebih banyak kendali, dan lebih banyak kepercayaan diri. Saya ingat seorang pasien bernama George, 71 tahun, seorang duda selama beberapa tahun akhirnya menjalin hubungan baru. Dia mengatakan kepada saya merasa terangsang dok, sungguh. Tapi itu hilang begitu saja terlalu cepat. Dia bilang tidak apa-apa, tapi saya merasa malu.
Ketika saya menjelaskan ilmu di balik kebocoran vena, matanya berbinar. Bukan karena dia mengerti semua istilahnya, tetapi karena dia menyadari itu bukan salahnya, itu bukan di kepalanya, itu bukan kelemahan. Itu adalah fisiologi dan ada solusinya. Kami mencoba cincin penis bersama dengan alat vakum sederhana untuk membantunya memulai. Beberapa minggu kemudian dia kembali dengan air mata di matanya. Bukan hanya karena alat itu bekerja, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa menjadi pria sejati lagi. Mampu, terhubung, utuh. Itulah kekuatan dari memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Pengetahuan menghilangkan rasa malu. Ini menggantikan frustrasi dengan tindakan. Dan yang paling penting, ini membuka pintu yang mungkin Anda pikir telah tertutup selamanya. Anda lihat, cincin penis tidak mengobati kondisi yang mendasarinya, tetapi ia mengelolanya sama seperti kacamata baca membantu penglihatan Anda atau tongkat membantu keseimbangan Anda. Cincin kecil ini mendukung apa yang masih bisa dilakukan tubuh Anda, dan bagi banyak pria, itu lebih dari cukup untuk mengembalikan kegembiraan di kamar tidur dan ketenangan pikiran di luarnya. Sekarang setelah Anda tahu cara kerjanya dan mengapa itu penting, pertanyaan berikutnya sama pentingnya. Apakah cincin penis tepat untuk Anda? Percaya atau tidak, ini bukan solusi satu ukuran untuk semua. Ada alasan nyata mengapa beberapa pria harus menggunakannya dan risiko nyata bagi yang lain. Mengetahui di mana posisi Anda dalam spektrum itu bisa menjadi kunci untuk menggunakan alat ini dengan aman dan berhasil. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 3. Siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan cincin penis? Tidak setiap pria berjalan di jalan yang sama dan tidak setiap solusi cocok untuk setiap situasi. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari setelah puluhan tahun di dunia kedokteran. Dan ketika menyangkut cincin penis, hal terpenting bukanlah hanya bagaimana cara kerjanya, tetapi untuk siapa alat ini sebenarnya ditujukan. Karena jika digunakan dengan benar, alat ini dapat mengembalikan kepercayaan diri dan kedekatan, tetapi jika digunakan sembarangan atau oleh orang yang salah, alat ini dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Jadi, izinkan saya mulai dengan menceritakan tentang Frank, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang datang ke kantor saya setelah mencoba pil disfungsi ereksi resep. Pil itu memberinya efek samping yang parah, sakit kepala, kulit memerah, dan jantung berdebar kencang. Dia merasa malu, bukan hanya karena pil itu tidak banyak membantu, tetapi karena dia berpikir mungkin dia telah mencapai akhir jalan, bahwa kehidupan seksnya, seperti karirnya, telah berakhir. Tetapi ternyata tidak. Frank sebenarnya adalah kandidat yang ideal untuk cincin penis. Dia masih bisa mendapatkan ereksi, hanya saja tidak tahan lama. Dia tidak memiliki kerusakan saraf atau masalah sirkulasi yang besar, dan dia tidak menggunakan obat apapun yang menimbulkan tanda bahaya. Bagi pria seperti dia yang mengalami disfungsi ereksi ringan hingga sedang, terutama karena kebocoran vena, cincin penis bisa menjadi cara sederhana dan bebas obat untuk mempertahankan kekerasan selama keintiman. Saya juga merekomendasikan cincin penis kepada pria yang berjuang dengan kecemasan performa. Bukan karena mereka tidak bisa terangsang, tetapi karena mereka kehilangan kepercayaan diri di tengah jalan. Stres itu menciptakan lingkaran umpan balik, kekhawatiran menyebabkan hilangnya ereksi, dan kehilangan itu memperkuat kekhawatiran. Sebuah cincin menawarkan semacam jaminan fisik seperti roda bantu untuk pikiran. Begitu mereka melihat bahwa mereka bisa tetap keras, seringkali kecemasan mulai memudar. Dan jangan lupakan mereka yang hanya ingin meningkatkan sensasi atau keintiman. Mungkin Anda tidak memiliki disfungsi ereksi, tetapi Anda ingin ereksi yang lebih keras atau ingin memperpanjang pengalaman Anda. Beberapa pria mengatakan kepada saya itu membantu mereka merasa lebih memegang kendali, lebih hidup. Dan pada tahap kehidupan ini itu adalah hal yang indah. Tetapi saya tidak akan melakukan tugas saya jika saya tidak memberitahu Anda siapa yang tidak boleh menggunakan cincin penis atau setidaknya tidak tanpa kehati-hatian yang serius. Jika Anda memiliki penurunan sensasi di area selangkangan Anda, misalnya karena diabetes atau masalah saraf, Anda mungkin tidak menyadari ketidaknyamanan atau kerusakan saat memakai cincin, dan itu berbahaya.
Salah satu kesalahan paling umum yang saya lihat adalah pria membiarkan cincin terpasang terlalu lama karena mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda peringatan. Jika Anda menggunakan obat pengencer darah, risiko memar atau pendarahan meningkat. Bahkan sedikit tekanan dapat menyebabkan kerusakan internal jika darah Anda tidak membeku dengan baik. Selalu bicaralah dengan dokter Anda terlebih dahulu. Jika Anda pernah mengalami priapismus, suatu kondisi di mana penis tetap ereksi selama berjam-jam tanpa reda, Anda harus menghindarinya. Tekanan tambahan dari cincin dapat memicu episode lain yang bisa memerlukan perawatan darurat atau menyebabkan kerusakan permanen. Dan terakhir, jika Anda memiliki masalah ingatan atau cenderung mudah tertidur setelah keintiman, terutama jika Anda menggunakan alkohol atau zat lain, cincin mungkin tidak aman. Cincin harus dilepas dalam waktu 30 menit untuk mencegah cedera jaringan. Lupa bahwa cincin itu ada di sana bisa memiliki konsekuensi serius. Saya tahu ini mungkin terdengar banyak, tetapi inilah kebenarannya. Cincin penis bukanlah solusi ajaib. Ini adalah alat. Dan seperti alat lainnya, ia bekerja paling baik bila digunakan dengan hati-hati, niat, dan pengetahuan. Jadi jika Anda mempertimbangkannya, jujurlah pada diri sendiri. Apakah Anda tipe pria yang menganggap serius kesehatannya, yang bersedia belajar, mengikuti instruksi dan memperlakukan alat ini dengan hormat? Jika ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan paling memberdayakan yang Anda buat. Tetapi bahkan jika Anda adalah kandidat yang sempurna, ada aturan keselamatan yang berlaku untuk semua orang, aturan yang bisa berarti perbedaan antara pengalaman yang membantu dan perjalanan ke UGD. Ini bukan taktik menakut-nakuti. Ini adalah pedoman sederhana dan cerdas yang harus diketahui setiap pria sebelum menggunakan cincin. Dan di bagian selanjutnya, saya akan memandu Anda tentang apa saja aturan itu dan bagaimana melindungi diri Anda sambil mendapatkan hasil maksimal dari alat kecil yang kuat ini. Jika Anda masih menonton dan merasa ini bermanfaat, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini dan terlibat. Mari kita lanjutkan sekarang dengan poin nomor 4. Keselamatan dulu, apa yang perlu diketahui setiap pria. Saya telah menghabiskan karier saya membantu pria menjalani kehidupan yang lebih penuh dan lebih sehat. Tetapi jika ada satu kebenaran yang saya pelajari selama bertahun-tahun, itu adalah ini. Tidak ada alat, seberapapun menjanjikannya, yang layak digunakan kecuali digunakan dengan aman. Dan ketika menyangkut cincin penis, prinsip itu tidak bisa lebih penting lagi. Saya telah melihat secara langsung bagaimana sesuatu yang dirancang untuk mengembalikan kepercayaan diri dapat berubah menjadi keadaan darurat medis yang serius hanya karena seseorang tidak tahu aturannya atau berpikir aturan itu tidak berlaku untuk mereka. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pria yang datang ke ruang gawat darurat selama masa residensi saya. Dia berusia akhir 60-an dan telah menggunakan cincin darurat yang ia potong dari botol soda plastik. Dia tidak bermaksud menyakiti dirinya sendiri. Dia hanya mencoba menjadi kreatif, mungkin bahkan menghemat sedikit uang. Tetapi dia membiarkan cincin itu terpasang terlalu lama dan pada saat dia datang, penisnya begitu bengkak sehingga kami harus memanggil petugas pemadam kebakaran untuk melepaskannya. Dia kesakitan, terhina, dan ketakutan. Dia telah melakukan kerusakan permanen. Kenangan itu tetap bersama saya dan itu salah satu alasan saya selalu berbicara terus terang tentang keselamatan. Izinkan saya perjelas. Jika Anda akan menggunakan cincin penis, itu harus yang dirancang khusus untuk tubuh. Bukan barang dari toko perangkat keras, bukan tutup botol, bukan karet gelang. Ini tidak aman. Cincin penis kelas medis terbuat dari bahan yang lembut dan aman untuk tubuh seperti silikon atau elastomer. Mereka dirancang untuk memberikan tekanan yang tepat tanpa memutus sirkulasi sepenuhnya. Ketika Anda menggunakan cincin yang dibuat untuk tujuan ini, Anda secara drastis mengurangi risiko cedera. Aturan lain yang tidak bisa diabaikan, jangan memakai cincin penis lebih dari 30 menit setiap kali. Saya mengerti godaannya. Anda mungkin terbawa suasana atau tidak menyadari waktu berlalu. Tetapi penggunaan yang lama dapat menyebabkan memar, mati rasa, kerusakan saraf, atau yang lebih buruk, kekurangan aliran darah yang menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan. Jika Anda pernah merasakan sakit, kesemutan,
atau penis Anda mulai pucat atau membiru, segera lepaskan cincin itu. Itu adalah tanda-tanda tubuh Anda memperingatkan ada sesuatu yang salah. Dan berbicara tentang kenyamanan, selalu gunakan pelumas berbahan dasar air saat memasang atau melepas cincin. Ini membuat prosesnya lebih lancar dan lebih aman. Tapi ingat, jika Anda menggunakan cincin silikon, hindari pelumas berbahan dasar silikon. Pelumas tersebut dapat merusak bahan dan menyebabkannya rusak seiring waktu. Tetap gunakan opsi berbahan dasar air berkualitas tinggi, dan jika mulai terasa kering atau lengket, cukup oleskan kembali. Poin penting lainnya, terutama untuk pria lanjut usia, jangan pernah tertidur saat memakai cincin. Anda mungkin berpikir Anda akan ingat untuk melepasnya, tetapi setelah keintiman, ketika tubuh Anda rileks, atau jika Anda minum sedikit, sangat mudah untuk lupa. Atur alarm di ponsel Anda jika perlu. Jadikan pelepasan sebagai bagian dari rutinitas pasca keintiman Anda. Saya punya pasien yang merusak saraf atau mengalami pembengkakan serius hanya karena mereka tertidur dan membiarkan cincin terpasang semalaman. Dan tolong, jangan takut untuk meminta bantuan jika Anda membutuhkannya. Baik itu dokter Anda, pasangan Anda, atau bahkan video instruksional dari sumber yang dapat diandalkan, belajar menggunakan cincin dengan benar sepadan dengan waktu yang diinvestasikan. Tidak ada rasa malu dalam bertanya. Faktanya, itu adalah salah satu hal paling bertanggung jawab yang bisa Anda lakukan. Saya ingin Anda menikmati keintiman Anda. Saya ingin Anda merasa kuat, mampu, dan dekat dengan orang yang Anda cintai. Tapi saya juga ingin Anda berhati-hati. Karena jika digunakan dengan benar, cincin penis bisa menjadi hadiah, sebuah alat yang memulihkan hubungan Anda dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Jika digunakan sembarangan, itu bisa menyebabkan penyesalan yang bisa dihindari. Tapi keselamatan hanyalah separuh cerita. Anda mungkin bertanya-tanya, apa manfaat nyata menggunakan cincin? Di luar sains dan kehati-hatian, apakah itu benar-benar membuat perbedaan dalam perasaan saya, performa saya, cara saya terhubung? Di bagian selanjutnya, saya akan membagikan mengapa begitu banyak pria menemukan alat sederhana ini mengubah hidup, dan bagaimana alat ini mungkin menjadi kunci untuk membuka versi diri Anda yang lebih memuaskan dan berdaya. Tetaplah bersama saya karena disinilah transformasi benar-benar dimulai. 5. Mengapa beberapa pria menyukainya? Keuntungan nyata. Ada momen yang saya hargai di klinik saya ketika seorang pria, biasanya berusia akhir 60-an atau 70-an, kembali setelah mencoba sesuatu yang sangat ia ragukan. Dia berjalan sedikit lebih tegak, matanya menunjukkan jenis kepercayaan diri yang berbeda, dan ketika dia duduk, dia tidak memulai dengan keluhan atau pertanyaan. Dia memulai dengan senyum kecil. Saat itulah saya tahu itu berhasil. Bukan hanya produknya, tetapi perasaannya, harapannya, kembalinya sesuatu yang dia pikir telah hilang selamanya. Ini seringkali merupakan pengalaman dengan cincin penis. Bagi banyak pria, mereka menawarkan lebih dari sekadar perubahan fisik. Mereka memberikan sesuatu yang lebih dalam, perubahan pola pikir, rasa kendali, hubungan yang pulih dengan pasangan dan dengan diri mereka sendiri. Dan meskipun perangkat ini kecil dan sederhana, dampaknya bisa sangat berarti. Salah satu keuntungan terbesar adalah cincin penis sepenuhnya non-invasif. Tidak ada operasi, tidak ada jarum, tidak ada intervensi medis yang rumit. Bagi pria yang merasa tidak yakin untuk minum obat, terutama mereka yang pernah mengalami reaksi buruk terhadap pil, disfungsi ereksi, atau sedang mengelola kondisi kesehatan lain, cincin dapat terasa seperti cara yang lebih aman dan lebih lembut untuk maju. Anda tidak mengubah tubuh Anda hanya memberinya dukungan di tempat yang membutuhkannya. Alat ini juga bebas obat, yang sangat berarti bagi orang dewasa yang lebih tua yang sudah menyeimbangkan obat tekanan darah, pengobatan diabetes, atau pengencer darah. Banyak pasien saya tidak ingin menambahkan pil lain ke dalam daftar atau berurusan dengan efek samping seperti sakit kepala, hidung tersumbat, atau pusing. Dengan cincin penis, tidak ada zat kimia yang masuk ke sistem Anda. Ini adalah solusi fisik untuk tantangan fisik. Manfaat kuat lainnya adalah cincin penis seringkali terjangkau dan mudah diakses.
Sementara obat-obatan bisa berharga ratusan dolar seiring waktu, cincin berkualitas mungkin kurang dari 50 dan beberapa pria hanya perlu membelinya sekali. Tidak ada pertarungan dengan asuransi, tidak ada penundaan di apotek. Anda membelinya, Anda belajar cara menggunakannya, dan Anda memegang kendali. Beberapa cincin yang lebih baru bahkan menawarkan fitur cerdas seperti melacak kekerasan atau durasi ereksi. Saya punya pasien yang menggunakan alat ini untuk memantau kemajuan mereka dan membawa data itu ke janji temu kami. Ini membuka lapisan percakapan yang sama sekali baru seputar kesehatan seksual, bukan hanya berhasil atau tidak, tetapi wawasan yang terukur tentang apa yang berubah dan membaik. Tetapi lebih dari semua itu, yang paling sering saya dengar adalah ini. Itu membuat saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi. Ada martabat yang datang dengan mengetahui bahwa Anda masih bisa hadir untuk pasangan Anda, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Mampu mengambil inisiatif, merasakan kesenangan, terhubung dan hadir di saat itu tanpa kecemasan atau gangguan, itulah yang sebenarnya menjadi tujuan semua ini. Saya ingat satu pasangan menikah lebih dari 40 tahun yang datang bersama. Suaminya malu untuk berbicara, tetapi istrinya memegang tangannya dan berkata, "Kami hanya ingin dekat lagi." Setelah mencoba cincin penis untuk pertama kalinya, dia mengatakan kepada saya bahwa itu bukan hanya tentang seks. Itu adalah berbaring di sana sesudahnya tanpa khawatir jika saya mengecewakannya. Saya merasa bangga lagi, katanya. Itu adalah hal yang kuat. Bukan karena cincin melakukan semua pekerjaan, tetapi karena itu memberinya kesempatan untuk terlibat sepenuhnya tanpa rasa takut atau frustrasi. Anda tidak perlu berada dalam suatu hubungan untuk mendapatkan manfaatnya. Banyak pria lanjut usia menggunakan cincin penis untuk keintiman solo. Ini adalah cara untuk tetap terhubung dengan tubuh Anda, untuk menjaga aliran darah tetap lancar, dan untuk mempertahankan rasa kendali atas pengalaman Anda sendiri. Tetapi sebanyak saya merayakan hal-hal positif, saya akan lalai jika tidak berbicara tentang sisi lain. Karena meskipun cincin penis menawarkan banyak janji, mereka tidak sempurna. Faktanya beberapa pria merasa tidak nyaman, membuat frustrasi atau bahkan mengecewakan, terutama jika mereka tidak memilih jenis atau ukuran yang tepat. Sebelum Anda terburu-buru membelinya, ada beberapa kelemahan umum yang pantas Anda ketahui. Dan selanjutnya saya akan memandu Anda tentang apa saja itu dan bagaimana menghindari kesalahan paling umum yang dilakukan pria saat menggunakannya. Ini bisa menghemat waktu, uang, dan beberapa rasa sakit yang tidak perlu. Jadi, tetaplah bersama saya. 6. Kekurangannya. Apa yang harus diwaspadai? Setiap kali saya merekomendasikan perawatan atau alat baru kepada pasien saya selalu berusaha jujur, tidak hanya tentang apa yang berhasil, tetapi juga tentang apa yang mungkin salah. Karena, mari kita hadapi itu, tidak ada dalam hidup, terutama dalam hal kesehatan kita, yang semuanya positif. Cincin penis tidak terkecuali. Meskipun banyak pria telah menemukannya mengubah hidup, ada kekurangan nyata yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan apakah jalan ini tepat untuk Anda. Masalah pertama yang sering muncul adalah ketidaknyamanan. Jika cincin terlalu ketat dan banyak pria membuat kesalahan ini saat memulai, itu bisa menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kedinginan pada penis. Itulah cara tubuh Anda mengatakan, longgarkan. Tetapi pada saat itu, terutama ketika Anda merasa tertekan untuk tampil, mudah untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan itu. Beberapa pria bertahan berpikir bahwa lebih banyak tekanan berarti hasil yang lebih baik. Tidak. Tujuannya bukan untuk memutus sirkulasi, tujuannya adalah untuk mendukungnya. Terlalu banyak kompresi dapat menyebabkan memar, iritasi saraf, atau dalam kasus terburuk, kerusakan jaringan. Tantangan lain adalah ukuran. Tidak setiap cincin penis dapat disesuaikan, dan bagi pengguna pertama kali, menemukan ukuran yang tepat bisa membuat frustrasi. Saya punya pasien yang membeli produk secara online hanya untuk menemukan bahwa itu terlepas di tengah penggunaan atau terasa seperti cengkeraman catok. Kekecewaan awal itu dapat menggoyahkan kepercayaan diri seorang pria dan membuatnya percaya bahwa seluruh gagasan itu tidak layak. Tetapi seringkali bukan konsepnya yang gagal, melainkan ukurannya. Cincin datang dalam berbagai diameter.
tingkat ketegangan, dan desain. Dan apa yang berhasil untuk satu pria tidak akan berhasil untuk yang lain. Coba-coba adalah bagian dari proses, tetapi saya selalu memberitahu pasien saya untuk tidak menyerah terlalu cepat. Beberapa pria juga melaporkan perubahan dalam ejakulasi karena cincin menciptakan tekanan di sekitar pangkal penis kadang-kadang dapat menunda atau sebagian menghalangi ejakulasi. Bagi pria tertentu, terutama mereka yang berjuang dengan klimaks dini, ini bisa menjadi keuntungan. Tetapi bagi yang lain, terutama jika Anda mencoba untuk hamil atau jika ejakulasi memainkan peran besar dalam kepuasan Anda, itu bisa terasa aneh atau tidak lengkap. Ini tidak berbahaya tetapi bisa mengejutkan Anda jika Anda tidak mengharapkannya. Ada juga masalah spontanitas. Jujur saja, terkadang di tengah gairah berhenti untuk mengambil cincin, mengoleskan pelumas, dan memposisikannya dengan benar bisa terasa mekanis. Keintiman itu emosional, cair, dan seringkali tidak terencana. Memperkenalkan perangkat ke dalam momen itu membutuhkan sedikit lebih banyak niat, dan bagi sebagian pria itu mengganggu keajaiban. Bagi yang lain, terutama mereka yang berada dalam hubungan jangka panjang, itu menjadi bagian dari rutinitas sesuatu yang dipahami dan bahkan dihargai oleh kedua pasangan. Tetapi penting untuk mengetahui sejak awal bahwa mungkin perlu sedikit waktu untuk terbiasa. Dan akhirnya ada sisi emosional. Beberapa pria merasa malu dengan gagasan membutuhkan perangkat saat berhubungan seks. Mereka melihatnya sebagai simbol kegagalan atau kelemahan. Saya pernah mendengar pria berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seharusnya bisa melakukan ini sendiri." Dan saya mengerti. Tapi inilah yang selalu saya ingatkan kepada mereka, menggunakan alat untuk mendukung kesehatan Anda tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda cerdas. Anda memakai kacamata saat mata Anda butuh bantuan. Anda menggunakan tongkat saat lutut Anda menyerah, ini tidak berbeda. Tetapi pergeseran mental itu membutuhkan waktu, dan bagi sebagian orang, itu adalah rintangan yang lebih besar daripada tindakan fisik menggunakan cincin. Itulah sebabnya saya sangat percaya pada pendidikan. Dalam berjalan bersama pria tidak hanya melalui bagaimana, tetapi juga mengapa dan bagaimana jika. Karena semakin Anda memahami pilihan Anda, semakin berdaya keputusan Anda. Cincin penis bisa sangat efektif, tetapi hanya jika digunakan dengan benar, dengan harapan yang realistis, dan pemahaman yang jelas tentang risikonya. Namun bahkan setelah mendengar kekurangannya, banyak pria merasakan harapan baru, bukan karena cincin itu sempurna, tetapi karena itu mewakili kemungkinan. Kemungkinan bahwa hidup dan keintiman masih bisa terasa baik, bahwa kesenangan masih dalam jangkauan, bahwa usia tidak harus berarti menyerah itu, hanya berarti belajar melakukan hal-hal sedikit berbeda. Jadi sekarang setelah kita menjelajahi baik manfaat maupun risikonya, sains dan keamanannya, Anda mungkin bertanya-tanya, seperti apa kesuksesan itu sebenarnya? Bagaimana ini terjadi dalam kehidupan nyata dengan orang-orang nyata? Di bagian akhir video ini saya akan membagikan kisah yang kuat tentang perjalanan seorang pria dan apa yang diajarkannya kepada saya tentang keberanian, keintiman, dan kesempatan kedua. Anda tidak akan mau melewatkannya. Kesimpulan, apakah cincin penis adalah rahasia ereksi yang lebih kuat dan tahan lama? Jadi, setelah semua yang kita bahas bagaimana, siapa, risiko, manfaat, pertanyaan tetap ada. Apakah cincin penis benar-benar rahasia untuk ereksi yang lebih kuat dan tahan lama? Jawaban jujurnya adalah, bisa jadi, tetapi itu tergantung pada pria yang menggunakannya. Saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pria selama bertahun-tahun, pria dari semua latar belakang, pendapatan, kepribadian. Beberapa masuk dengan perasaan hancur, yang lain hanya frustrasi diam-diam. Apa yang mereka semua miliki kesamaan adalah keinginan untuk merebut kembali sesuatu yang sangat pribadi. Kemampuan mereka untuk merasakan, untuk terhubung, untuk mengekspresikan diri dengan percaya diri dan kedekatan. Dan dalam banyak kasus itu, sesuatu yang sesederhana cincin penis yang pas menjadi bagian dari perjalanan kembali itu. Kita memulai percakapan ini dengan berbicara tentang apa itu cincin penis, perangkat kecil yang aman untuk tubuh yang dikenakan di pangkal penis untuk membantu mempertahankan kekerasan. Kita berbicara tentang bagaimana cara kerjanya,
Menggunakan tekanan lembut untuk memperlambat darah meninggalkan penis terlalu cepat. Bagi pria dengan kebocoran vena atau bentuk disfungsi ereksi yang lebih ringan, satu perubahan sirkulasi ini dapat membuat perbedaan besar dalam kinerja seksual. Kita juga melihat siapa yang paling mungkin mendapat manfaat. Pria yang masih mencapai ereksi tetapi tidak dapat mempertahankannya. Pria yang ingin meningkatkan sensasi atau mereka yang menghadapi kecemasan performa. Pada saat yang sama, saya jelas tentang siapa yang harus berhati-hati. Pria dengan masalah saraf, mereka yang menggunakan pengencer darah, atau siapapun yang kesulitan mengingat untuk melepas cincin tepat waktu. Ini adalah alat, bukan keajaiban, dan seperti alat lainnya, ia membutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan kesadaran diri untuk digunakan dengan aman. Kita membahas pedoman keselamatan penting. Tidak ada cincin buatan sendiri, tidak ada logam atau plastik, tidak ada yang tidak bisa dilepas dengan mudah. Jangan pernah memakainya lebih dari 30 menit. Selalu gunakan pelumas berbahan dasar air. Dan di atas segalanya, dengarkan tubuh Anda. Aturan-aturan ini tidak bisa ditawar, mereka adalah batas antara manfaat dan bahaya. Kemudian kita menjelajahi mengapa begitu banyak pria menyukainya. Karena berhasil. Karena non-invasif, bebas obat, terjangkau, dan seringkali diskret, karena memungkinkan mereka untuk mengambil kembali sesuatu yang mereka pikir telah hilang bukan hanya kinerja seksual, tetapi keintiman emosional, kendali fisik, dan bahkan kegembiraan. Saya telah melihat secara langsung bagaimana alat kecil ini telah memberi pria keberanian untuk memulai sentuhan lagi, untuk memeluk pasangan mereka lebih lama, untuk berbaring sesudahnya dengan rasa bangga, bukan permintaan maaf. Tapi saya juga tidak menutupi kekurangannya, ketidaknyamanan, ukuran yang tidak pas, perubahan ejakulasi, kebutuhan untuk perencanaan, dan rintangan mental untuk menerima bantuan. Ini semua nyata dan jika Anda tidak siap, mereka dapat membuat pengalaman itu membuat frustrasi. Tetapi ketika Anda masuk ke dalamnya dengan pola pikir yang benar, informasi yang benar, dan produk yang tepat, kekurangan itu menjadi dapat dikelola. Seringkali mereka hilang sama sekali. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah cerita. Belum lama ini, seorang pria berusia 70-an datang menemui saya. Dia baru saja menikah lagi setelah kehilangan istrinya selama 40 tahun. Dia sangat jatuh cinta lagi dan sangat malu karena dia tidak bisa mempertahankan ereksi. Dia mengatakan kepada saya menunggu begitu lama untuk merasakan ini lagi dan sekarang tubuh saya mengecewakan saya. Kami berbicara secara terbuka dan jujur tentang semua pilihannya. Dia ragu-ragu menggunakan cincin penis tetapi dia bilang dia akan mencobanya. Beberapa minggu kemudian dia kembali. Suaranya lebih ringan. Dia mengatakan kepada saya, kami tertawa, kami tidak terburu-buru dan saya merasa utuh. Bukan diperbaiki, hanya menjadi diri saya sendiri lagi. Itulah intinya. Bukan kesempurnaan, bukan kemudaan, bukan kinerja demi ego, tetapi keutuhan, kepercayaan diri, kemampuan untuk hadir dengan kehadiran dan koneksi dalam salah satu cara paling manusiawi yang kita kenal. Jadi jika Anda menonton ini dan bertanya-tanya apakah cincin penis layak dicoba, saya akan mengatakan ini. Jika Anda masih memiliki hasrat, jika Anda masih berharap untuk kedekatan, jika Anda masih mau belajar dan mencoba, maka itu layak untuk dibicarakan dengan dokter Anda. Mungkin itu bukan jawaban untuk semua orang, tetapi bagi sebagian pria, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik dari yang mereka harapkan. Anda tidak terlalu tua, Anda tidak rusak, dan ini belum terlambat. Jalan apapun yang Anda ambil, apakah itu yang ini atau yang lain, ingatlah. Anda pantas mendapatkan koneksi, Anda pantas mendapatkan kesenangan, dan Anda benar-benar pantas merasa menjadi diri sendiri lagi. Terima kasih telah bersama saya melalui ini. Jika ini membantu Anda atau membuat Anda merasa terlihat dengan cara apapun, beritahu saya di kolom komentar, saya membaca semuanya. Dan jika Anda siap untuk pembicaraan nyata lebih lanjut tentang kesehatan pria, Anda tahu di mana menemukan saya. Jaga diri. Anda berharga.